Halo, perkenalkan nama saya Aldo Ricardo dengan NIM 205060300011111024. Jadi saya membuat video ini dengan tujuan karena tadi saya pada saat proses pengerjaannya belum menjelaskan, hanya melampirkan video saja, maka saya buat video penjelasan di video kali ini. Jadi ini adalah UTS untuk untuk mata kuliah metode numerik, di mana pada soal 1 ini tentukan persamaan least square feet dari tabel 2 ini dengan foto KTP memuat tanggal lahirmu. Tanggal lahir saya adalah 31, maka itu menggunakan tabel ganjil. Pada tabel ganjil diketahui nomornya itu ada 5 dan juga ada nilai XI dari 100 sampai 500, YI ada 25, 45, 50, 65 dan 100. Kemudian untuk mencari persamaan least square feet dibutuhkan yang namanya xi kuadrat, maka kita kuadratkan dari nilai xi-nya itu ada 10.000, 40.000, 90.000, 16.000 dan 25.000. Kemudian dikali untuk persamaan least square feet juga dibutuhkan nilai xi dikali yi. Nah, nilai xi kali yi ini dibutuhkan untuk hasil dari persamaan 2. Kita jumlahkan masing-masingnya dari xi, yi, x atau xi kuadrat dan juga xi dikali dengan yi, maka diperoleh 1500, 2285, 550.000 dan 102.500. Maka dari persamaan itu kita peroleh 5A, yaitu dari jumlah angkanya itu tambah 5, kemudian 1500B, maka hasilnya yaitu 285. Itu persamaan 1. Untuk persamaan 2 diperoleh dari jumlah nilai X1 XI-nya 1500A ditambah dengan nilai XI kuadratnya atau 550.000B sama dengan 102.500. Diperoleh nilainya yaitu 500 min 505.000 dengan cara menggunakan dieliminasi, menyamakan penyebut. Untuk A-nya kali ini dicoret, diperoleh nilai B-nya yaitu 505.000 sama dengan min 17.000. Maka diperoleh B-nya itu adalah 0,034. Dan juga untuk mencari nilai A, kita masukin ke persamaan 1, diperoleh nilai A-nya yaitu 46,2. Dari persamaan nilai A dan B ketemu, maka diperoleh Y sama dengan A sama dengan plus BX, di mana A-nya itu 46,2 dan B-nya itu 0,034. Dan juga untuk mencari nilai S-nya itu diperoleh dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan DI kuadrat. Maka berhubung di sini inputannya ada 5, maka I-nya ini sampai 5, D1, D2, D3, D4, D5. Cara mencari D-nya itu dimasukkan ke rumus Y min 46,2 plus 0,034 dikalikan dengan X. Pada saat X1 nilai Y-nya itu 25 dan nilai X-nya ada 100, maka diperoleh nilainya min 26,4. Pada seterusnya sampai ditemukan pada persamaan D5. Setelah itu kita masukkan dan jumlahkan, dikuadratkan terlebih dahulu, diperoleh hasil kuadratnya itu 2091,4. Itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 yaitu ada deskripsian solusi analisis dan solusi numerik, di mana solusi analisis ini menyelesaikan permasalahan dengan rumus-rumus aljabar yang lazim digunakan. Terus solusi analisis ini juga berupa mutlak, berbentuk angka atau fungsi matematis. Solusi analisis berupa mutlak ini karena nilai errornya sama dengan 0. Sedangkan pada solusi numerik matematis menggunakan operasi aritmatika. Sedangkan pada solusi numerik menyelesaikan permasalahan yang diselesaikan secara matematis dengan menggunakan operasi aritmatika. Nah, solusi dari metode numerik ini selalu berupa angka, hampiran, dan juga nilai errornya tidak sama dengan 0. Kemudian pada saat propagasi error, soal nomor 3 jelaskan tentang propagasi error. Propagasi error itu sendiri merupakan efek pada suatu fungsi ketidakpastian variabel. Dalam hal ini merupakan perhitungan statistik turunan kalkulus yang dirancang untuk menghubungkan ketidakpastian dari banyaknya variabel dalam perhitungan untuk memberikan pengukuran dan juga ketidakpastian yang akurat. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan tentang optimasi menggunakan program linear. Program linear itu sendiri merupakan optimasi yang menggunakan tercapainya objektif yang diinginkan, seperti memaksimalkan profit dari meminimalisasi biaya dan juga sumber daya yang diperlukan. Linear programming ini memiliki dua aspek masalah yang terdiri dari fungsi objektif dan juga set konstanta. Untuk memaksimalkannya, maka dapat fungsi alih untuk maksim Z sama dengan C1 X1, C2 X2 sampai dengan Cn fungsi Xn.
di mana nilai C-nya ini merupakan payoff dari masing-masing unit, sedangkan pada untuk XJ-nya merupakan magnitude dari aktivitas ke J. Kemudian bisa digambarkan juga ada constraint dapat dipresentasikan sebagai A11, X1, A12, X2 sampai dengan AIN, XN lebih kecil sampai dengan BI. Nah, di mana AIJ ini merupakan jumlah sumber daya, ke I yang konsentrasi dari tiap aktivitas ke J merupakan sumber jumlah daya I yang tersedia. Dari tipe constraint yang kedua ini menghasilkan spesifikasi bahwa semua aktivitas harus memiliki nilai positif atau XI-nya lebih besar sama dengan 0. Secara bersamaan, fungsi objektif dan konstan merepresentasikan masalah linear programming. Kemudian pada nomor 6 saya jelaskan langkah-langkah metode least square regresi least square. Nah, kemudian langkah pertamanya itu dengan melihat garis tren dari masing-masing titik untuk dijadikan nilai masukan atau input dalam permasalahan atau fungsi. Kemudian yang kedua dengan melihat nilai rata-rata, selanjutnya melihat persamaan dan tren yang timbul dengan tren momen. Kemudian yang terakhir ada dengan melihat peramalan data model dari fungsi least square fit. Mungkin itu yang saya jelaskan untuk hasil pengerjaan saya di UTS metode Namurik kali ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup.